Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Ngobrol edisi yang keren luar biasa. Jadi hari ini saya bersama dengan salah satu kakak di Lariba yang mana notabene belum pernah ketemu, belum pernah tatap muka selama mungkin sekian tahun ya teh. Sekian tahun kita ketemu hanya di grup, langa kontak, dan itu mungkin terakhir itu ngontak 2019 ya teh ya. Sangat lama sekali. Dan jodoh alhamdulillah kemarin itu langga lagi cari di Facebook ada teman-teman ada Kepia Hijab. Ketinggalan nggak coba kontak via WhatsApp. Gini kan nomor teteh. Alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu lagi dengan kakak saya. Saya tidak akan perkenalkan, nanti beliau langsung yang memperkenalkan diri. Jadi hari ini spesial sekali. Jadi kita simak bagaimana cerita luar biasa dari kakak kita ini. Assalamualaikum, teteh Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah siap. Jadi memang teh pertama kali ketemu. Tapi sebenarnya kalau di rumah ini bukan pertama kali teh. Karena teman-teman saya punya rekan kakak juga. Saya banyak kakak loh ini. Di Facebook namanya Anopri, seorang NLP dan hipnoterapis juga. Ketemu di Facebook, pernah lah main ke sini dan itu mungkin 2018. Sampai sekarang belum pernah ketemu lagi, tapi alhamdulillah kemarin kita kontak-kontakan. Semoga Anopri dan Teh segera bisa collab juga dengan kita. Plus juga kemarin musibah juga katanya Teh Tini sakit, tapi alhamdulillah udah sembuh lagi. Alhamdulillah. Teh, hati asana pangken Teh. Maksudnya kan memang secara teknis langga kan terang Teh cuma Teh Eka. Hanya panggilnya Teh Eka di grup dan itu udah beres. Langga sih nggak tahu loh. Teteh itu siapa, latar belakang teteh apa gitu ta. Mungkin bagi teman-teman perlu tahu juga gitu teh. Iya. Sebenarnya saya itu wanita biasa. Asik, biasa. Seorang istri, seorang ibu gitu ya, biasa aja gitu, normal seperti ibu-ibu pada umumnya. Cuman mungkin satu yang menjadi sebuah pegangan bagi saya harus punya mimpi yang banyak dan juga saya harus punya capaian cita-cita. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan di awal. Siap Teh. Tapi kalau untuk panggilannya enaknya namanya apa Teh? Teh Eka, Bunda Eka atau siapa Teh? Ya, boleh sih. Boleh? Mau Teteh, mau Bunda boleh aja. Oke, ini panggil Teteh aja. Karena secara umur kita beda jauh ya. Dekat. Cuman mungkin agak sedikit sesuatu lah. Ini panggilnya Teteh aja. Jadi teman-teman dulu itu saya kontak Teteh itu di Lariba. Itu saya hello dan lain-lain. Waktu itu kita mau kerjasama untuk buat seminar. Yang nggak tahu Teteh itu adalah seorang ustazah. Seorang pengisi acara atau narasumber. Top, jadi gak kembang lagi, gak nyambung lagi, lama gak kontak, alhamdulillah sekarang kontak. Sebetulnya Teteh kegiatan memang isi acara Teh? Ya, jadi sejak SMA mungkin saya mengazamkan diri untuk ingin istilahnya sih mewakafkan diri untuk agama saya, agama Islam begitu. Nah, jadi saya mungkin lebih tepatnya disebut aktivis Islam. Ya, karena saya banyak berkecimpung di berbagai kegiatan keislaman, khususnya tapi lebih di kajian Islamnya begitu. Itu kegiatan sehari-hari ya. Di luar yang normalnya ya saya seorang istri, seorang ibu yang mengurusi 2 orang anak begitu. Sehingga harus bagi-bagi waktu mungkin ya antara satu kewajiban dengan kewajiban-kewajiban yang lain begitu. Oke, luar biasa. Teh, tapi kalau boleh nggak tahu Teh ya, artinya kan memang Teteh nggak ujuk-ujuk seperti ini. Artinya Teh kan memang banyak perjalanan, banyak istilahnya banyak pengorbanan, banyak cerita dan lain semacamnya. Kalau boleh nggak tahu Teh, sebenarnya kalau untuk Teteh kan tinggal di Sumedang. Kemudian juga kalau SD dulu di mana Teh? Saya kebetulan dari TK
sampai kuliah di Sumedang. Oh, luar biasa. Unpad kan Sumedang. Oh iya, Unpad itu Sumedang ya, Unpad bukan Sumedang. Bandung. Ini kalau SD di mana teh? SD di ini di SD Babakan Hurip. Bukan Hurip. Oh, yang pacuan kuda. Ya. SMP. SMP 2. SMP 2 teh di Dulu masih di Jalan Empang. Dulu mah di Empang ya, Iya. betul. SMP 2 itu dulu di Zaman Empang. saya masih di Jalan Empang. Sekarang pindah ke Barak. Iya. Ke Makarsari. Iya. SMA SMA 1. SMA 1 Sumedang. Iya. kuliah di Unpad. Di Unpad. Ngambil jurusan apa teh? Kebetulan agronomi. Agronomi itu Fakultas Pertanian. Oh, Fakultas Pertanian. Berarti Paperta. Ya. Paperta, Fakultas Pertanian. Ya. Oh, luar biasa. Jadi memang itu kok bisa teh jadi bukan berbelok tehnya dalam artian itu kan memang bagaimana kita maunya. Dan teteh nyaman dan itu kerennya itu adalah dari SMA. Teteh sudah istilah nama berkecimpung di dunia public speaking, kemudian juga berkaitan dengan keagamaan. Itu keren loh, tepuk tangan buat Teh Eka, amazing loh. Jarang-jarang loh ada orang yang memang mendonasikan, bahkan mungkin mewakafkan ya, kita nggak sebut donasi, mewakafkan diri untuk dakwah. Amazing loh. Itu Teteh pernah beranggapan nggak itu hal yang ngapain sih? Atau mending cari yang lain lagi gitu sama kan Teteh punya peluang untuk itu. Iya. Kalau pemikiran tentang kehidupan itu alhamdulillah sudah selesai terjawab pas SMA itu. Nah, jadi di situ di SMA persimpangan kehidupan itu gitu. Jadi kalau mau saya ceritakan ya flashbacknya itu, keluarga saya itu sebenarnya bukan keluarga yang Islami banget tuh, enggak gitu ya. Maksudnya keluarga inti saya tuh dulunya biasa-biasa aja lah gitu. Nah, kemudian tapi pada saat SMP lah gitu ya. Sebenarnya SD akhir juga udah mulai banyak pertanyaan di dalam diri. Nah, pas SMP gitu ya. Hidup saya itu memang ditekankan kepada prestasi mungkin. Sama papa saya tuh prestasi gitu. Jadi saya tuh ikut ekskul macem-macem. Pokoknya kejaran saya tuh masuk SMP 2 drum band dong. Ya, itu terkenal SMP 2 drum band. Iya, drum band. Kemudian saya ikut pramuka, saya ikut paskibra, basket kadang-kadang. Dan kebetulan juga saya sama teman-teman angkatan waktu itu merintis adanya ekskul Japala Winata. Jadi itu tuh pencinta alam waktu SMP gitu. Nah, jadi saya sekretaris waktu itu, sekretaris umum. Nah, jadi hidup saya tuh pada waktu itu cuman mikirnya tuh prestasi. Gimana caranya anak muda itu tuh bisa meraih piala gitu. Karena kan pramuka ikut susur kota, susur bukit, lintas alam, lomba lintas alam dan lain-lain, itu kan kejarannya tuh waktu itu piala begitu. Nah, akhirnya SMP tuh seperti itu. Jadi saya sekolah, pulang sebentar, langsung kegiatan lagi. Sekolah, pulang sebentar, kegiatan lagi gitu ya. Nah, jadi hidup saya tuh begitu aja. Nah, namun di sisi lain, ketika piala sudah didapat, misalnya pengalaman juga banyak sekali didapat. Tapi kenapa kok ada sisi hati yang hampa gitu ya gitu, ada sisi hati yang kosong atau kemudian, nah itu menjadi pas SMA kelas 1, kelas 2 tuh banyak pertanyaan gitu tentang kehidupan yang membuat saya tuh banyak berpikir gitu kan, ini kalau saya nggak perlombaan atau kalau saya nggak lagi kegiatan ekskul atau saya nggak lagi kegiatan sekolah, kok saya cuman diem aja dan ngerasa apa gitu ya, hampa gitu, kosong gitu. Nah, jadi saya tuh berpikir apa sih makna kebahagiaan yang sebenarnya gitu, karena ketika saya rasakan dengan banyaknya piala atau prestasi atau apalah itu namanya, misalnya ya meskipun prestasinya juga bukan yang nasional atau gimana lah ya, cuman ya bagi saya anak kecil, anak SMP, SMA pada waktu itu lumayan lah gitu ya, dapat piala begitu. Akademis juga nggak jelek-jelek amat begitu. Nah, jadi
apa namanya tuh, lantas kalau prestasi ini bukanlah jadi sebuah kebahagiaan buat saya secara sempurna, lantas apa sih sebenarnya kebahagiaan itu gitu. Nah itu pertanyaan yang apa ya, masih belum ada mendengung jawaban gitu ya. Kayak apa gitu jawabannya. Nah hal-hal itulah gitu, itu yang menjadi pemikiran saya. Barulah kemudian ketika kalau zaman SMA kan ada keputrian ya, ada rohis gitu, ikut-ikut yang seperti itu. Awalnya sih jujur ya, dulu tuh zaman SMA tuh ngelihat anak rohis tuh, mohon maaf ya, zaman itu ya saya tuh, ih kampungan gitu. emang dulu seperti kumaha teh? Ya kan profil nggak ada lah zaman apa, zaman dulu tahun 90-an tuh nggak ada hijaber yang cantik-cantik, yang apa namanya ya, yang Kita modis lah gitu. gitu. Jangan dibayangkan kayak zaman sekarang gitu. Zaman dulu tuh apa nggak kayak gitu. Profilnya tuh kan apa kesannya tuh lah, apa ya, ya apa namanya, itu kesan di saya ya, bukan faktanya ya, ini kesan di saya. Itu tuh kayak yang bahasa Sunda nama kulehe gitu ya, nggak gaul gitu. Itu kesan di saya, faktanya sih nggak begitu, cuman kesannya bagi saya seperti itu. Nah jadi saya tuh ngerasa nggak mau awalnya ke arah situ, tapi karena merasa kosong-kosong tadi di dalam diri itu. Nah akhirnya saya mencari jawaban, loh kok ketemunya itu di kajian-kajian keislaman itu. Ternyata Islam yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Saya kan bingungnya tuh, lantas kalau saya udah juara, kalau saya udah berkegiatan, saya harus ngapain lagi di dunia ini gitu. Itu kan muncul pertanyaan di benak saya tuh. Apa, saya merasa tidak berarti dan tidak berharga kalau sedang tidak ikut perlombaan, kalau tidak dapat piala. Nah kayak gitu. Jadi lantas emang hidup tuh memang harus cari piala terus emangnya gitu ya. Itu jadi pertanyaan kan buat saya. Nah ketemu jawabannya kalau di kajian-kajian Islam gitu, bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan di muka bumi ya untuk beribadah kan sebenarnya itu gitu. Nah apa, tidak ada jangka waktu sesi pas perlombaan saja, tapi perlombaannya itu sepanjang hidup gitu ya. Apa namanya, fastabiqul khairat, bagaimana kita berlomba-lomba di dalam kebaikan hanya untuk Allah gitu ya. Pandangannya itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Karena ternyata yang bikin hati hampa atau kosong juga salah satunya adalah ketika kita ikut perlombaan itu untuk dibanggakan manusia. Jadi pas kita nggak juara, manusia itu kan nggak melihat kita sebagai sesuatu yang berprestasi atau gimana lagi ya, udah biasa lagi gitu. Nah itu kan capek kan akhirnya, karena ingin mencari ridho manusia. Nah beda dengan kalau melihat atau mencari ridhonya Allah gitu. Nah ternyata apa, bahagianya tuh sepanjang ya sepanjang saya hidup, karena saya harus beribadah terus gitu ya. Beribadahnya dalam konteks yang luas ya, yaitu memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah gitu. Nah jadi saya tuh merasa terisi akhirnya hati saya tuh dan juga mendapatkan makna kebahagiaan yang hakiki gitu. Dari tadi jawabannya, hidup di dunia ini untuk ibadah, dan apapun nanti yang terjadi di dunia ini, kenapa kita nggak boleh belok-belok atau gimana-gimana gitu ya. Zaman muda gitu ya waktu itu. Godaannya tinggi ya, gitu. Itu tuh ya karena nanti apa yang kita lakukan hari ini apa namanya, selama kita di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu. Sehingga saya tuh mikirnya kayak saya ingin raport saya bagus gitu ya, karena kejarannya waktu itu kan raport harus bagus, nilai gitu ya. Nah sama kan gitu, bahwa kalau raport saya mau bagus nanti di akhirat saya harus on the track terus nih gitu. Nah itu yang justru bikin hati saya jadi tenang dan jadi merasa punya jawaban gitu. Oke, luar biasa teh. Tepuk tangan buat Teh Eka. Amazing loh teh. Alhamdulillah. Jadi gini loh teh, bagi setiap orang kan agama itu mungkin hanya berbeda perspektif. Iya. Jadi kan
kalau Langga itu kan menemukan agama dan sadar beragama itu kan mungkin usia-usia senior. Tapi Teteh sejak SD sudah merasakan ada sesuatu yang masih kosong. Iya. Itu amazing loh. Kok bisa tuh dari kepikiran dari SD kok bisa ini buat apa? Ini maksudnya apa? Kenapa seperti ini? Ini saya cerita ya, mulai terbetiknya itu kayak gimana. Jadi pertamanya itu ketika ada pelajaran agama atau saya suka dengar Allah gitu ya, Tuhan yang Maha Esa atau apa gitu. Itu tuh saya tuh berpikir, emang Tuhan tuh kayak gimana sih gitu. Itu waktu SD? Ya, pertanyaan wajar kan, anak kecil gitu. Ya. Emang Tuhan tuh kayak gimana? Atau kalau kita main kan, sok bejakeun ke polisi gitu ya. Kayak bejakeun ke tentara, kayak bejakeun ke presiden. Paling luhur nanti kan Allah gitu ya. Nah, jadi saya tuh mikir kalau dia lebih tinggi dari polisi, tentara, presiden gitu ya. Terus yang kayak gimana sih Allah tuh? Nah, itu kan belum kejawab. Pas SD tuh kan belum kejawab gitu. Nah, bahkan sampai saya sempat mikir apa Allah tuh kayak mbah saya, nenek saya yang lagi sholat gitu ya mikir, pokoknya berkecamuk gitu pas SD itu. Nah, kemudian pas SD itu juga karena kegiatan-kegiatan itu tadi sempat di satu waktu saya itu lagi di rumah gitu ya, terus di masjid itu kedengeran ada anak-anak yang lagi mengaji gitu. Nah, langsung saya tuh kaget kan, loh kok itu ada yang mengaji gitu, kedengeran dari speakernya kan, kok ada anak-anak yang mengaji di masjid gitu ya. Nah, di situ saya tuh jadi mikir, lah ya Allah, jadi yang nanti akan masuk surgamu itu anak-anak itu yang di masjid atau saya yang di rumah gitu, karena saya nggak berkegiatan di sana, karena mikirnya kan tadi kegiatan prestasi yang kayak gitu. Nah, ya Allah, emang yang bisa masuk surgamu itu yang ranking 1 sampai 10 aja, 10 besar dong ya. Sekolah tuh kan selalu 10 besar gitu ya mikirnya tuh. Nah, jadi saya juga mikir apa yang masuk surga itu yang 10 besar aja tapi dengan kriteria Allah gitu ya. Artinya kayak gimana sih gitu. Nah, itu waktu SD tuh mikir-mikir kayak gitu. Nah, akhirnya saya cari jawaban. Jadi yang bisa masuk surga itu yang ranking berapa? Karena mikirnya waktu itu masih kecil kan, ranking gitu kan. Karena biasa naik di panggung dapet piala ranking 1 atau ini waktu SD itu kan. Nah, jadi cari jawaban. Oh, ternyata surganya Allah tuh luas banget. Nggak harus di ranking gitu. Yang penting amalan soleh kita itu lebih berat dibandingkan amalan salah kita. Yang penting pahala kita itu lebih berat dibandingkan dosa kita. Kriterianya cuman itu, sehingga siapapun berhak masuk surga dengan kriteria yang seperti itu. Jadi tenang ke sayanya tuh. Oh, saya nggak usah ngalahin si anu buat masuk surga. Karena kan kalau di sekolah kan saingan kompetisi, strategi gitu kan, strategi gimana biar kita ranking 1. Ya jujurlah, kalau orang yang ngejar prestasi dan suasananya begitu tuh ada aja sih kan, merasa saingan, merasa gimana gitu tuh. Nah, sama Allah tuh, sama Islam tuh kok ya jadi santai aja lah, adil Allah mah gitu, karena semua punya kesempatan yang sama gitu, dibandingkan dengan zaman masih muda kan, untuk masuk, maaf ya, di kota kita kan orang-orang SMA 1 tuh kan ya sesuatu lah kalau di kota kita ya gitu. Nah, itu kan pengen ke SMA 1 tuh kan ya gimana lah gitu, waktu itu tuh gitu, berusahanya terus gimana. Nah, saya tuh alhamdulillah ya adil banget Allah gitu. Pas dapet jawaban kayak gitu. Tapi kalau nggak speechless gitu. Kita berpikirnya berbicara orang deh, keluarga Langga lah. Orang tua Langga kan guru. Notabene-nya memang mereka mengukur Langga itu kurang lebih dari rapot. Guru A, guru B, nilainya sabaraha gitu. Jadi memang hanya apa yang di atas kertas. Kita semua lupa bahwa
untuk masuk surga kita nggak perlu kompetisi. Nah itu Baru nyadar luas ya Allah, banget surga tuh. Bahkan lebih dari langit dan bumi gitu ya. Muat lah, muat. Ya Allah Gusti, betul teh. Jadi ya di kelas, taruhlah di kelas 30 orang siswa. Kita kan harus bersaing, sebut saja bersaing dengan 30 orang itu. Tapi kalau kita buka kelas, kita keluar ke lapangan luasnya, kita lihat bumi dan isinya, kita saingan dengan siapa? Iya sih, gitu kan. Ya Allah Gusti, bener kalau nggak keren loh, nggak kepikir loh teteh di usia sangat muda SD, SMP, SMA berpikir hingga sejauh itu amazing loh teh. Ya itu nggak tahu sih apa terlintas gitu aja sih di benak tuh, nggak tahu, makanya nyari jawaban gitu pas ya Allah, waktu itu tuh yang bikin resah waktu SMP SMA itu, ya itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa saya jawab gitu. Sehingga saya cari jawaban. Kita ada orang ranking 1, ranking 2 saingan segala rupa. Ada ending nama. Apa yang perlu buat kita apa saingan? sih gitu, iya gitu. Toh ternyata nggak jaminan juga kan ranking 1 tuh bakal masuk surga, itu yang utama misalnya, itu nggak jaminan. Keduanya ternyata nggak jaminan juga yang ranking 1 tuh pasti dia kehidupannya mapan, nggak juga gitu kan. Nggak juga. Betul teh. Malah ya ternyata kalaulah kemudian ada di sekolah itu geng jet set sama geng proletar misalnya. Oh itu dari dulu dah. Zaman dulu kan ya, sekarang juga kan masih lah gitu. Ada mungkin ya kalau lihat anak-anak zaman sekarang lah gitu. Mungkin kan ada juga ya kayak gitu. Ya ternyata bukan dari sisi status sosial orang tuanya kaya atau miskin ya, tapi ini suka ada status sosial di sekolah gitu ya kan. Nah itu ternyata itu semua tuh nggak jadi jaminan apa-apa gitu buat apapun. Betul teh. Langga punya teman SD nggak ranking, tapi dia udah punya apa. Langga yang notabene-nya punya ranking 1, ranking 2 kok jadi kita terlalu fokus dengan saingan. Iya. Kita lupa tentang diri sendiri, dengan apa yang kita bisa berikan, dengan segala rupa gitu, yang sebetulnya masih banyak misteri gitu kan. Iya. Jadi kalau kita beranggapan kita belajar di suatu kelas yang hanya ukuran 10 kali 10 meter, kita lupa bahwa ada kelas yang lebih luas dibanding kelas kita belajar loh teh. Betul. Kita nggak perlu saingan loh. Iya, betul. Langga jeung teteh asup surga teu perlu silih sigeung, teu perlu silih juntrungkeun, teu perlu urang silih lila diajar, teu kudu orang. Iya. Sok fokus we ke dalam kebaikan diri sendiri ya. Kita malah saingan terberat itu adalah diri sendiri. Iya. Amazing loh teh. Dari sini pun Langga sebenarnya di sini Langga cemburu loh teh. Langga cemburu sama suami teteh, Anopri, almarhum bapak, sama itu mungkin ya sama anak-anak. Karena di sini Langga belajar seorang istri dari teteh. Langga cemburu gitunya. Kalau Langga punya istri yang luar biasa gitu tah. Kemudian juga almarhum bapaknya bapak teteh sama Anopri kan istilahnya mah kagum loh sama teteh. Jadi Langga cemburu bisa loh teh. Terus juga Oji dan anak-anak, Langga mau loh punya ibu yang memang bukan dibanding-bandingkan tehnya, dalam artian Langga paling cemburu di sini loh teh. Karena kumahanya orang anu seperti teteh di usia SD berpikir udah luar biasa jauh itu kan bingung loh teh, nggak bisa bertanya lagi loh teh, ya Allah Gusti. Nah amazing. Itu juga nggak bisa juga gitu ya, kita baru ketemu orang sekali 2 kali udah amazing atau udah gimana. Karena sebenarnya pas kita merasa keren ya orang itu mah kebetulan aja Allah itu lagi menutup aib-aib orang itu di hadapan kita. Jadi
santai aja sih sebenarnya. Saya tuh tidak terlalu yang seperti yang digambarkan Langga mungkin. Seperti digambarkan Langga, santai aja. dan yakinlah, saya tuh yakin bahwa yang seperti saya ini bukan sedikit gitu, sebenarnya banyak. Cuman mungkin kita yang radarnya kurang. Masih kecil ya, Teh? Iya gitu. Siap. Itu insya Allah pasti ada kok gitu banyak. Siap, Gitu. Teh. Jadi Karena ini Langga cari mertua ya. Jadi hari ini kita tetap disponsori oleh Langga Cari Mertua. Atur nuhun Teh, asli Teh. Jadi dengan ini semoga banyak yang tambah nonton lah itu maksudnya Teh. Tapi memang jadi bahan renungan gitu Teh dalam memang bukan hanya pada hari ini gitu Teh. Artinya kan jangkauan sosial Langga kan masih sangat kecil. Mungkin Langga juga berdoa ke Teteh bertemu lagi dengan orang-orang yang kurang lebih sama dengan Teteh yang memang kaget gitu Langga juga, ya Allah Gusti, seorang anak pada usia SD kok bisa kepikiran hal-hal yang memang bagi usianya itu asa terlalu dini loh Teh. Tapi Teteh mewakili semua itu kurang lebihnya Teh mungkin saja gitu Teh. Jadi ada orang-orang memang berpikir kita bukan mengindahkan sekolah tehnya bukan, tapi ini kita lebih kepada kompetisinya. Jadi kita nggak bersadar loh Teh, berarti selama ini kita berkompetisi dengan hal yang memang kadang bukannya dipatokan kebahagiaan hidup gitu Teh. Sebetulnya. Iya. Nah itu makanya kalau saya cerita lagi, saya patri proses pencarian jawaban dan kemudian mungkin bahasa orang sekarang tuh hijrah gitu ya. Saya patri pada waktu itu tuh persis di umur 17 tahun. Ini kalau ada teman-teman saya yang nonton, teman-teman SMA, wajib nonton. Kalau ada teman-teman SMA saya yang nonton gitu, pasti ingat juga momennya. Saya itu kan belum pakai kerudung tentunya ya, SD, SMP itu karena masih berpikir jawaban-jawaban itu gitu. Itu zaman 90-an itu di SMP 2, seingat saya, itu semua angkatan cuma 1 orang kayaknya yang pakai kerudung. Itu Teh? Iya, kalau zaman dulu tuh jarang yang pakai kerudung gitu tuh. Nah, jadi kalau di SMA juga masih agak jarang-jarang gitu ya. Nah, jadi pas kelas 2 SMA gitu ya, mendekati saya umur 17 tahun gitu. Saya lahir 25 Mei gitu kan. Nah, jadi 4 bulanan sebelum bulan Mei, saya tuh berpikir apa ya yang momen apa gitu, atau kemudian di umur 17 tahun pas itu saya mau bikin apa ya, karena kan biasa bikin prestasi, bikin acara atau apa gitu ya. Nah, apa ya gitu, saya tuh mikir ke situ. Nah, akhirnya mulai tanya-tanya, waktu itu nggak ada Google, nggak ada apa ya, paling tanya-tanya atau gimana. Ya maksudnya ke teman, ke guru atau gimana gitu. Mikir gitu ya, apa ya yang bisa saya buat suatu momentum yang bisa saya ingat seumur hidup pas 17 tahun, Sweet 17 itu. Nah, akhirnya pas tanggal 24 Mei, saya bikin syukuran di rumah gitu ya. Nah, pas tanggal 25 Mei-nya, saya pakai kerudung pertama menutup aurat. Pada waktu itu tuh pas 17 tahun. Karena taunya dapat jawaban-jawabannya tuh di situ gitu. Kayaknya SMP tuh belum ngerasa ngeh gitu ya dengan jawaban-jawaban gitu. Nah, itu semua teman-teman tuh kayaknya nggak ada yang percaya gitu. Kaget mungkin. Kaget gitu karena waktu itu tuh saya lebih ke seni kan. Saya tuh di OSIS seksi 9 di OSIS, tahu ya, drama. Ini ketua drama. Ketua drama gitu. Terus juga kayak suka ikut-ikut. Kalau waktu itu tuh pernah kayak 301 itu ulang tahun, saya tuh sama Andriani waktu itu ya, mungkin nggak tahu ya, itu jadi MC-nya yang kayak gitu. Jadi pas umur 17 tahun pakai kerudung tuh
gitu kan. nggak ini aja, Gitu, nggak gitu. kaget aja mungkin teman-teman tuh. Ya padahal sambil diem, sambil saya gaul atau gimana, saya tuh kan banyak mikir gitu, mikir jawaban-jawaban kehidupan juga, mikir udah saya patri umur 17 tahun ini, saya ini persimpangan hidup saya. Sebelumnya saya mikirnya gini kan, kalau pakai kerudung kayaknya untuk kerja itu kesempatannya lebih kecil deh. Zaman itu ya, tahun 90-an itu. Dibandingkan dengan kalau nggak pakai kerudung. Awalnya mikir-mikir ke situ gitu. Tapi akhirnya udahlah, persimpangan itu harus dihentikan. Galau, kalau bahasa sekarang mungkinnya galaunya harus dihentikan gitu. Dan akhirnya udah kita pakai kerudung, menutup aurat, dan mulai menapaki jalan untuk jadi aktivis Islam. Itu tuh patriannya. Pada usia 17 berarti SMA teh. SMA. Gitu. Dan itu berarti teteh pertama kali yang siswi yang pakai kerudung di sekolah? Enggak. Ada juga yang kalau SMA udah banyak yang lainnya gitu. Cuman teman-teman kaget yang ya, biasanya cuman kaget. Biasa gaul, misalnya biasa gitulah. Gitulah tuh maksudnya lebih ke kegiatan yang itu tidak memungkinkan pakai kerudung pada saat itu mikirnya gitu ya. Ini kok jadi pakai kerudung gitu. Kayak gitu lah. Keren. Jadi memang itu gimana tehnya? Jadi kan mencari jalan sendiri itu susah loh teh. Iya. Kita itu cenderung memang diberikan jalan. Tapi memang kadang jalannya itu berbeda dengan jalan kita. Bahkan kalaupun kita ikut jalan mereka yang udah jadi pun kita nggak menemukan arah dan tujuannya. Tapi teteh dalam usia sangat muda sekali memilih jalan teteh sendiri. Iya. Dan itu nggak semua orang mampu loh teh. Iya. Dan ternyata kuncinya itu mau merenungkan gitu ya, apa yang ada terjadi di sekitar kita. Dan Allah pun kan sudah menyampaikan kan di Al-Qur'an gitu, silih bergantinya siang dan malam gitu. Dan kemudian apa-apa aja yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya itu bahan pemikiran bagi kita untuk bisa mendapatkan jawaban dan juga menemukan Allah gitu. Ma'rifatullah, akhirnya kita mengenal Allah gitu dari makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini gitu, bersama kehidupannya gitu. Nah, oleh karena itu dengan segala perjalanan pengalaman gitu kan, dari kecil sampai SD, SMP, SMA, akhirnya kalau pas kuliah udah mantep aja, udah biasa aja gitu. Kayak di dua kaki mungkin ya, antara bangku kuliah sama di jalanan. Oh, itu kok bisa tuh? Gimana ceritanya tuh? Ya biasalah, kalau mahasiswa kan kita banyak UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Ya saya pasti ambil yang keislaman gitu. Dan di situ juga saya ketemu bahwa Islam itu sebenarnya mengatur seluruh aspek kehidupan gitu, bukan cuman sholat aja, bukan cuman zakat aja, bukan dagang juga aja, puasa aja gitu, bukan juga ekonomi aja, tapi seluruh Islam itu seluruh kehidupan itu diatur gitu oleh Islam. Nah, disitulah saya belajar juga di kampus bagaimana kita bisa menyikapi suatu permasalahan, ada isu apa. Nah, itu tuh harus disikapi dengan sudut pandang Islam. Nah, itu makanya suka ke jalan tuh menyuarakan sudut pandang Islam terhadap permasalahan-permasalahan yang memang ada di dalam kehidupan kita. Teman-teman, awalnya tadi itu kita mau di Viras karena TK ini punya butik ya, di Viras. Tapi nanti untuk sesi selanjutnya, cuman tadi kenapa nggak di rumah gitu, karena di sana mah rame gitu. Siap deh, akhirnya belok dulu ke sini, kita lanjut di sini, kita tema rencananya mau di sana. Ya pas langkah ke sini ternyata ada anoper. Ya udahlah. Jadi memang ya memang udah atas jalanan paling nantinya tes panjang teteh, tes panjang anopri. Dan memang semoga kapayun oge langkah tesa kalau bisa anopri. Terus makanya kitanya margi kan harusnya ini lebih lama lah teh, karena memang
Langga masih banyak pertanyaan dengan Teteh. Iya. Cuman mungkin karena ada kondisi teknis, kita sementara tutup Teh. Iya, Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya. Terakhir, yang ingin ada nggak? Jadi gini, hampir Teh motong tanya. Dari awal itu semua kita udah membahas agama yang dalam loh Teh. Tapi kerennya itu apa? Kita nggak bener-bener ngebahas agama dari segi umum. Ini lebih kepada pribadi dan itu efeknya besar loh. Langga juga baru ingat kalau ternyata ada celah ini. Amazing loh. Nah ini mungkin Teh terakhir Teh. Karena kan Langga masih banyak misteri loh. Dan itu pasti seru, pasti pengalaman luar biasa. Nanti next selanjutnya kita ngobrol lagi dengan TK. Tapi terakhir Teh, apa yang ingin Teteh sampaikan kepada keluarga dulu mungkin Teh? Sama suami dan anak-anak Teh? Untuk suami dan anak-anak, mereka itu anugerah ya yang Allah berikan kepada saya gitu. Dan khususnya untuk suami ya, ini bisa satu sesi lagi ya cerita saya sama bisa. suami. Nanti segera, ini wajib loh, wajib deh. Bagaimana kami itu dijodohkan, kami itu tidak saling mencintai begitu ya, sampai kemudian merasakan kedamaian, ketenangan itu seperti apa di dalam rumah tangga. Nah itu anugerah sekali, dengan sifat yang bertolak belakang sama sekali begitu ya, dengan latar belakang keluarga yang berbeda sama sekali gitu. Nah itu tapi jadi anugerah buat saya, anak-anak juga. Nah oleh karena itu setiap pengalaman perjalanan kehidupan saya itu menjadi sebuah pelajaran, dan saya tidak ingin anak-anak saya itu mengalami keterlambatan jawaban ataupun apa-apa itu seperti saya, sehingga saya coba upayakan agar mereka itu bisa lebih baik dari saya begitu ya, sehingga ya ini bisa satu sesi lagi. Kenapa saya memilih homeschooling untuk anak saya gitu. Oh, kan? mantap, siap. Wajib deh. Ya itu rangkaian dari pembelajaran saya gitu. Jadi intinya keluarga itu anugerah bagi saya, basis utama kegiatan saya gitu ya. Dan semuanya ini adalah jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Termasuk saya bisnis pun itu sebenarnya lebih ke pendidikan untuk anak saya gitu ya. Nah itulah pokoknya amazing lah. Siap, luar biasa Teh. Keluarga tuh gitu. Keluarga. Nanti jadi teman-teman selama kita ada, tadi kan rencananya mau 3 sesi, cuman dikarenakan ada bahasa rumah tangga jadi kita tambah 1. Jadi kita 4 full sama Teteh, cuman mungkin jarak waktu kita persiapkan. Sekarang kan autobiografi Teteh yang secara singkat gitu Teh. Kemudian nanti lanjut sama sejarah Piras, itu teman-teman wajib tahu Teh. Ya. Sejarah Piras, kemudian juga ditambah dengan mungkin ada sedikit yang ingin Teteh sampaikan tentang materi-materi, dan ditutup dengan rumah tangga. Ini session yang ekstrim kelihatan. Jadi ada 4 sesi, udah 1 udah, tinggal 3 lagi. Nanti untuk spare waktu, langsung atas jadwal Teteh. Kosong kita buat lagi. Untuk teman-teman SD, masih remote kan ya Teh? Nah SD agak banyak yang lost kontak tuh. Okay. SMP, SMA. Ada SMP, ada masih teman Teh? Iyalah. Oke. Bisa saya hello buat teman SMP-nya Teh? Ya. Cuman udah nama-namanya udah mulai lupa. Kan memang lama pisan deh ya. Lama pisan. SMA. SMA banyak lah. 1 atau 2 orang Teh yang ingin kasih salam sama Teh? Banyak lah. Nanti masalahnya nggak enak kalau 2 orang disebut, yang lainnya nanti. Ini pokoknya nggak disebut. Teman-teman tonton sehlo untuk TK. Kemudian kalau untuk kuliah ada masih banyak juga. Itu justru kita intensif ya. Masih ada grupnya, kegiatannya. Padahal itu mungkin 20 tahun yang lalu. Iya. Siap. Karena deket banget kalau kuliah sih. Siap. Dan terakhir Teh, untuk teman-teman yang masih belum punya penerangan dalam hidup Teh. Ya, kalau yang saya rasakan ya, ketika kita nggak punya pelita gitu ya, cahaya gitu, capek sendiri kan. Kita sendiri yang ngerasa capek gitu. Daripada berlama-lama kita di dalam kegelapan atau nggak punya tujuan atau nggak punya jawaban gitu ya, mending
meskipun mungkin ribet, tapi carilah jawaban kehidupan itu gitu. Biar kita lebih terarah, lebih jelas, lebih fokus hidupnya itu mau ngapain gitu. Dibanding ya tadi gitu. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Teh Eka. Jadi hari ini kita banyak belajar sekali. Jadi teman-teman yang ingin ngobrol dengan Teh Eka, kemudian juga untuk produk-produk Kepia Hijab dan Firas, nanti boleh nomor kontak boleh cantumkan Teh? Boleh. Sama nanti alamat untuk di butik. Jadi nanti Langga minta lengkapnya, nanti Langga cantumkan di kolom deskripsi. Sip. Teteh, thank you. Ya, luar biasa. Sama-sama. Saya yang terima kasih udah pagi-pagi diajak ngobrol. Ini di rumah ya, kita di rumah nih banyak orang. Di kamera kan cuma berdua. Di belakang semua ini ada. Di belakangnya kita banyak ada orang. 2 kamera, ada 1 dan 2. Jadi ini dari Teh Ekanya sendiri. Cuman mungkin nantilah sama Teh Augie juga kita bisa belajar buat video karena memang harus pakai alat ini sebetulnya biar suara langsung jarak jauh masuk. Tapi luar biasa Teh. Ini momen pertama dan masih ada Langga yang punya hutang loh Teh. Langga yang punya hutang 3 sesi lagi. Teh ada waktos, mangga orang lajeng apa. Insyaallah. Plus yang kemana nanti yang sareng si Ana. Boleh. Jadi Insyaallah. TikTok gitu dia gitu Teh. Cuma harus dirayu dulu itu orang yang nggak mau di depan kamera biasanya. Siap. Nanti kita coba. Iya. Jadi sesi khusus tentang rumah tangga. Jadi nanti Teteh sama A ngobrol langsung bagaimana dari mulai sekian tahun hingga sekarang. Insyaallah. Luar biasa. Teteh, terima kasih pisan. Sama-sama. Teteh, jadi tes saya di Langga. Jadi teman-teman terima kasih telah menyaksikan ngobrol pada hari ini dengan Teh Eka. Ini langkah awal untuk langkah-langkah selanjutnya karena satu hal yang pasti kalau kita diam berjalan di tempat yang gelap ya kita bisa najong kursi, najong meja, najong segala rupa lah. Daripada orang bingung dengan apa yang kita terjelas mau kemana, carilah cahaya. Dan cahaya itu sudah ada, tinggal teman-teman sentuh tombol saklarnya. Teman-teman tinggal mau atau tidak. Karena yang jelas pada hari ini Langga banyak belajar juga Teh. Dari mulai kompetisi itu, karena kenapa di YouTube itu kolaborasi, bukan kompetisi, kita nggak ada saingan dengan siapapun di YouTube itu. Sama halnya dengan di dunia ini, di akhirat pun kita nggak saingan dengan siapapun. Teteh, terima kasih. Luar biasa. Teman-teman terima kasih telah menyaksikan yang ngobrol. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, hatur nuhun Teh. Sami-sami.